bos. Nah, tak belajar. Baik, selamat malam mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam Mbak Tesalonika dan Mas Falahuma Muzaki ya. Baik, dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang kode billing ya. Mungkin ada mahasiswa yang belum mengenal apa itu kode billing. Nanti kita akan belajar bersama-sama, akan mengetahui apa itu tentang kode billing. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran ya dalam mata kuliah hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah laporan perpajakan online ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Mbak Tesalonika dan Mas Falahuma Muzaki ya telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran ya dalam mata kuliah hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini ya, mata kuliah perpajakan online ya. Baik, untuk mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang kode billing. Baik, saya share hari ini ya materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang perpajakan online. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu tentang kode billing ya. Apa itu kode billing? Nah, kode billing itu merupakan kode yang digunakan untuk kita melakukan laporan pembayaran ya. Apabila kita melakukan pembayaran maka nanti kita bisa menggunakan kode billing ya. Baik, bertemu kembali dengan saya Pak Eka Satria Wibawa dalam mata kuliah laporan pajakan online. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, laporan perpajakan online. Semoga mahasiswa dan mahasiswi dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini. Dan semoga harapan dan impian mahasiswa dan mahasiswi bisa tercapai sesuai dengan harapan dan impian mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Baik, setelah melaksanakan kegiatan ini diharapkan mahasiswa itu memahami apa itu tentang bagaimana pembuatan kode billing ya. Seperti itu ya, kode EVIN juga termasuk nantinya ya. Baik, berdasarkan peraturan denda pajak ya, itu kita sudah diajarkan untuk memahami apa itu namanya EVIN ya. EVIN itu digunakan untuk kita pada waktu untuk membuat laporan perpajakan ya. Jadi kalau kita membuat laporan pajakan maka kita wajib namanya membuat kode EVIN. Kode EVIN ini adalah kode rahasia ya, kode rahasia
yang dikhususkan untuk kita dalam membuat laporan perpajakan, ya itu bisa menggunakan di DJP Online Pajak. Ya itu kita diwajibkan kalau kita membuka di aplikasi DJP Online Pajak untuk laporan pajak, ya itu diwajibkan mahasiswa wajib mempunyai namanya kode EFIN. Nah, EFIN ini adalah singkatan dari Electronic Billing Indication Number, ya. Nah, kita harus melakukan pengajuan kepada Dirjen Pajak, ya karena hal ini diatur dalam peraturan Dirjen Pajak ya nomor 41 PJ 2015 ya tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online, yang kemudian diubah dengan peraturan Dirjen Pajak nomor 06 PJ 2019. Permohonan kode EFIN badan itu adalah untuk mendapatkan EFIN itu mewakili suatu badan atau perusahaan. Jadi hal ini dengan pasal 4 ayat 4 per 6 PJ 2019 yang menyatakan bahwa permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akte pendirian. Di pengurus yang ditunjuk untuk mengurus EFIN badan ya itu diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani dan menyampaikan formulir aktivasi langsung ke DJP Online Pajak ya, tidak daftar secara setempat ya. Maka nanti akan mendapatkan kode EFIN. Nah, kode EFIN-nya ini adalah kode rahasia yang digunakan untuk kita aktifasi dalam pembuatan laporan pajak dan untuk membuat kode billing ya, salah satunya itu ya nanti yang digunakan adalah login ke DJP Online Pajak. Nah, permohonan kode EFIN pribadi itu mengajukan EFIN pribadi dapat dilakukan wajib pajak dan tidak bisa diwakili atau dikuasakan kepada orang lain. Di dalam permohonan ini jadi wajib pajak menandatangani permohonan aktivasi contoh nomor EFIN langsung ke kantor pelayanan pajak dengan mencantumkan KTP, kartu NPWP serta alamat email yang aktif ya. Maka nanti wajib pajak akan mendapatkan kode EFIN-nya. Nah, banyak penelusuran yang terkait dengan daftar EFIN yang bisa diakses melalui internet. Di selain mengajukan permohonan daftar EFIN pajak pribadi secara langsung di kantor pelayanan pajak ya, kita harus juga bisa melakukan proses ya di melalui sistem online ya. Itu bisa kita membuat permohonan kode EFIN secara online ya, di nanti akan dikirimkan melalui via email, yaitu pada saat kita mengalami COVID-19 maka tentunya kita permohonan kode EFIN-nya itu bisa melakukan secara online ya. Tentunya ini cukup praktis dan aman. Jadi sehingga cara mengajukan permohonan EFIN secara online itu bisa kita terapkan. Baik, permohonan kode EFIN pribadi itu salah satunya apa yang harus kita butuhkan? Jadi dalam mengirim permohonan daftar EFIN online ke email KPP setempat terdaftar dengan mengirimkan scan data ya, itu ada KTP pribadi, NPWP pribadi ya, foto diri ya, terus sama foto membawa KTP dan NPWP, terus kirim formulir permohonan kode EFIN-nya. Nah, kalau badan itu dengan scan KTP pribadi direktur, scan NPWP badannya, fotokopi foto diri foto membawa KTP dan NPWP-nya, terus kirim formulir permohonan EFIN dan terus kirimkan akte notaris pendiriannya. Nah, maka nanti akan mendapatkan kode EFIN ya, contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah mendapatkan kode EFIN ini, maka nanti wajib pajak bisa aktivasi atau registrasi ya untuk kita membuat DJP Online Pajak. Nanti setelah membuat DJP Online Pajak, maka nanti mahasiswa bisa melaporkan SPT tahunan 2024 ya. Itu
paling lambat kalau orang pribadi dilaporkan di bulan Maret, tapi kalau badan itu tanggal 30 April. Nah, selanjutnya kita akan belajar yaitu namanya billing system. Nah, billing system ini digunakan untuk kita membuat namanya SSP, surat setoran pajak. Nah, tapi sekarang kalau SSP yang dulu kita menggunakan kertas, tapi sekarang sudah tidak berlaku menggunakan kertas. Jadi sekarang kita sudah menggunakan elektronik. Ya, namanya apa? Billing system. Jadi nanti sama tujuannya apa? Untuk kita membayar pajak. Nah, nanti akan mendapatkan kode billing ya, kode billing buat kita pembayaran pajak. Nah, pembayaran pajak melalui teller bank atau pos itu bisa atau net banking dengan menggunakan kode billing. Yang pertama yaitu melakukan pendaftaran dulu ya. Setelah melakukan pendaftaran baru nanti kita membuat namanya kode billing. Ya, setelah itu baru kita melakukan namanya pembayaran. Nah, pembayarannya di mana, Pak? Pembayaran kita bisa ke kantor pos, bisa ke bank yang ditunjuk, ya, atau kita bisa menggunakan m-banking. Ya, nanti kalau kita membayar, ya, bisa menggunakan m-banking. Misalnya masuk punya m-banking, ya, mau membayar pajak, kita bisa menggunakan m-bankingnya. Nanti kita bisa membayar pajaknya. Baru kita selanjutnya adalah penutupan, untuk penutupan billingnya. Ya. Baik, selanjutnya keunggulan menggunakan billing system ini yaitu sangatlah membantu ya, karena kita apa? Kita tidak perlu datang ke KPP. Kita cukup membayar ya, membuat dan membayar sendiri ya. Bisa melalui online semuanya. Jadi kita membuat kode billingnya secara online, pembayaran kode billingnya juga secara online ya. Jadi tidak perlu datang ke KPP ya, membuat kode billing, tidak perlu membayar ke kantor pos, tapi bisa melalui internet banking ya. Itu memudahkan kita dalam setiap kegiatan kita. Kita hanya meluangkan waktu paling lama hanya 10 menit, tidak sampai 10 menit ya pembuatan kode billing ya, dan membayarnya tidak sampai 2 menit sebenarnya ya. Baik, yang pertama itu lebih mudah dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui internet banking atau namanya ATM ya. Hanya perlu membawa catatan kecil yang berisi adalah kode billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajaknya. Yang kedua, itu lebih cepat dan dapat melakukan transaksi pembayaran pajaknya hanya dalam hitungan menit aja ya. Terus selanjutnya tidak perlu mengantri lama di loket teller ya, hanya menginput satu kode aja ya, satu kode billing aja ya, yang nanti kita buat namanya pelaporannya. Selanjutnya itu lebih akurat. Jadi dalam kesalahan ngentri data yang biasanya terjadi di teller itu dapat tereliminalisir ya, atau web aplikasinya menyediakan validasi ya, itu dapat minimalisir keliruan data. Selanjutnya DCP online pajak ya, itu non-stop service ya, itu bisa di login ya di DCP online pajak Go ID dengan layanan yang ada ya. Itu ada e-filing, e-billing dan e-tracking ya. Nah, jika belum terdaftar maka mahasiswa bisa namanya aktivasi e-fin. Setelah aktivasi e-fin baru lanjut ke registrasi DCP online pajak. Baru setelah itu nanti akan dapat kiriman email yang
masuk ke email kita dari DJP. Selanjutnya yaitu aktivasi akun DJP online. Nah, setelah kita aktivasi ke akun DJP, maka nanti kita bisa namanya mendapatkan kodenya. Nah, nanti bisa sampai ke dalam SPT-nya. Nah, cara penyampaian SPT tahunan online secara elektronik itu dapat dilakukan real time ya melalui internet pada www.pajak.go.id ya, atau ASP aplikasi service provider. Itu ada penyediaan jasa aplikasi ya. Nah, mengapa kita harus menggunakan e-filing ya? Karena kenapa kita harus menggunakan e-filing? Mohon maaf tadi jaringan terputus ya. Nah, baik, kita lanjut kembali. Mohon maaf tadi jaringannya terputus. Nah, selanjutnya mengapa kita harus mempunyai e-filing ya? Mengapa sih kita wajib mempunyai e-filing? Karena kalau kita tidak memahami apa itu e-filing, kita nanti tidak akan bisa memahami bagaimana laporan perpajakannya secara online ya. Nah, e-filing atau electronic filing application itu nomor identitas ya yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak ya untuk melakukan transaksi elektronik. Jadi antara lain ada e-filing dan e-billing. Nah, gunanya untuk sebagai salah satu alat autensi ya, agar setiap transaksi elektronik atau e-filing itu pemerintahan pajaknya dapat dienkripsi secara terjamin kerahasiaannya. Nah, di sini kalau permohonan aktivasi itu ada mengisi permohonan, terus fotokopi identitas NPWP, KTP, NPWP Saudara, data SK penunjukan, ada email aktif dan nomor HP ya. Jadi nanti kita registrasi dahulu ke sini ya, nanti baru kita nanti masukkan email dan passwordnya. Setelah itu nanti aktivasi yang dikirimkan ke email ya, nanti baru kita bisa lanjut ke aktivasi. Baru nanti akan tampilannya seperti ini ya. Nanti kita nanti bisa membuat namanya kode billing ya. Nanti kita akan belajar namanya billing system. Nah, seperti ini. Di tampilannya itu lebih mudah sekali ya, karena kita menggunakan kode billingnya itu dapat melakukan transaksi pembayaran pajaknya melalui banking ATM, hanya perlu membawa tangan kecil aja ya, terus dapat melakukan transaksi pembayarannya. Apabila ini adalah lebih akurat karena mengurangi kesalahan dalam kita mengentri data dan masuk ke dalam sistem administrasinya lebih akurat karena kita sudah menggunakan ini. Dalam rangka ini itu sudah teratur dalam Undang-Undang Perpajakan per 2016 berlaku ketentuan berikut ya. Jadi pada waktu pembayaran pajak non bank itu ada BUMN, BUMD, kantor pos ya, itu wajib menggunakan e-billing ya, yang sudah diatur oleh Direktur Pajak. Nah, pembayaran pajak melalui bank, BUMN, BUMD, kantor pos itu sudah dapat menggunakannya SSP per 30 Januari 2016 dan sekarang menggunakan beralih ke
1 Juli 2016 wajib menggunakan namanya e-billing ya, itu sudah diatur oleh Direktorat Pajak untuk membayar pajak yang terutang. Nah, itu nanti akan tampilannya ke sini, double dashboardnya. Nanti kita mengisi ya permohonan pembuatan e-form setoran buat membuat kode billingnya. Nanti kita masukkan jumlahnya, baru kita buat namanya pilih kode billing, dan nanti kode billingnya itu nanti baru kita bisa bayarkan. Nah, untuk pembayarannya itu bisa dilakukan melalui ATM, teller, internet banking, mobile banking atau EDC. Nah, baik, ini akan saya kasih contoh bagaimana kita akan membuat namanya pembuatan kode billing ya. Ini akan saya kasih contoh dulu pembuatan kode billing. Bagaimana cara membuat kode billing? Sebentar, saya login dulu ke KPP DJP Online Pajak. Saya login dulu ke DJP, baru nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat kode billing. Nah, ini sudah saya tampilkan. Ini sebentar saya share dulu ke mahasiswa ya. Baik, di sini ada contoh tampilan ya. Nanti kalau kita buka ke DJP Online Pajak ya, itu ini saya sudah login ke akun saya. Itu kita wajib namanya verifikasi dulu ya. Setelah kode verifikasi, lalu nanti kita bisa masuk ke DJP Online Pajak. Baik, kita bisa pilih namanya bayar ya, bayar. Nah, di sini, nah mahasiswa itu bisa membuat kode billingnya itu dengan cara memilih di sini namanya e-billing. Nah, di sini kita bisa pilih e-billing. Ntar ini agak loading jaringan saya nih. Nah, di sini ya tampilan kode billingnya. Jadi nanti tampilan seperti ini ya. Misalnya saya mau membayar pajak tahunan saya, SPT tahunan saya, orang pribadi ya di sini. Terus misalnya saya mau laporan tahunan saya di sini tahun 2024. Sini ya. Nah, misalnya jumlahnya 100.000. Di sini nanti kita tinggal masukkan ini aja ya. Nanti ini uraiannya pembayaran tahunan pajak. Nah, seperti ini ya. Nanti setelah itu mahasiswa bisa buat di sini ya namanya buat kode billing. Nah, setelah itu baru kita masukkan MPF P8. Nah, seperti ini. Kalau sudah submit, nah nanti mahasiswa akan mendapatkan seperti ini. Nah, setelah itu bisa pilih cetak. Nah, di sini kalau bisa pilih cetak, bisa dibuka ya. Itu tampilannya seperti ini. Nah, dia akan tampilan seperti ini. Ini atas nama saya ya. Terus karena nanti kalian bisa langsung membuat ke DJP, caranya seperti ini ya. Terus NPWP nya, nah inilah yang digunakan kode billingnya. ID billingnya ini yang digunakan untuk kita namanya
pembayaran. Kalau kita membayar pajak, kita tinggal menunjukkan kode billingnya kita ini. Nah, kalau sudah menunjukkan kode billingnya ini, nanti baru kita nanti memasukkan jumlah uang yang akan dibayarkan ini, baru nanti akan terekam ke DJP Online Pajak ya. Akan terekam ke DJP. Nah, di sini nanti semua transaksi pembayaran akan masuk ke sini semuanya. Ya. Jadi pembayaran kita melalui DJP Online Pajak itu akan masuk ke sini dalam ke pembayaran. Tuh, kalau kita sudah membayar, maka nanti di sini ada tahun masa pajaknya, NTPN-nya akan terbaca dan nominalnya akan terbaca. Ya. Kalau kita sudah melakukan pembayaran kode billingnya. Baik, untuk kode billingnya tuh lebih mudah ya, kita tidak perlu datang ke KPP, jadi lebih mudah sekali. Kita bisa menggunakan m-banking ya untuk pembayaran kode billingnya kita, pembayaran pajaknya kita. Tinggal kita masukkan kode billingnya kita ke aplikasi m-banking, misalnya punya m-banking, tinggal kita masuk kode billingnya, maka nanti secara otomatis pembayaran kita akan masuk ke DJP Online Pajak ya. Baik, demikian mungkin dari saya materi hari ini tentang kode billing. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu. Terima kasih Mas Fala, Pak Zuna, terima kasih Mas Tesalonika, terima kasih telah hadir. Mas Cahyo Septi Aji, terima kasih. Mas Saiful, terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu dalam mata kuliah hari ini. Belum ada pertanyaan Bapak, terima kasih materinya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kalau ada nanti yang mau ditanyakan boleh di chat di grup ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, saya akhiri dalam mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah saya hari ini, mata kuliah Lakon Pajakan Online. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.